Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan untuk kita sama-sama dalam ruang ini membersamai kedua bapak ibu teman kita dalam salah satu program di calon guru penggerak. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi syukur yang luar biasa sedalam-dalamnya senantiasa untuk terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakasek Bidang Kurikulum Bapak Takdir Kahar SPDMPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, teman-teman semuanya, dan spesial untuk Bapak Ibu peserta calon guru penggerak SMA Negeri 1 Sinjai Angkatan 11 yang hari ini telah mempersiapkan dengan luar biasa untuk di kegiatan sosialisasi budaya positif, di mana bahwa kegiatan ini sangat-sangat penting untuk kita semua, tidak hanya kemudian bagi peserta atau yang bersangkutan, tetapi sesungguhnya bahwa materi ini sangat penting sekali untuk kemudian kita pahami bersama. Mengefisienkan waktu kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Takdir Kahar, untuk memberikan pengantar sebelum kita lanjutkan di kegiatan selanjutnya. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dua rekan kita yang sementara berproses di program guru penggerak, Pak Junaidi SPDGR dan Ibu Andi Aslinda AM SPDGR. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari calon guru penggerak kita budaya positif ya dari SMA Negeri 1 Sinjai. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, pada kesempatan ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini sebagai wujud dan komitmen kita bersama untuk belajar ke sesama rekan guru. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan sosialisasi ini dari Bapak Kepala Sekolah semalam menghubungi saya untuk diwakili karena beliau sementara kegiatan di Makassar bersama dengan operator Dapodik dan tim teknis tim sekolah kita untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak Ibu, untuk kali ini budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan kita ini sangat luar biasa, sangat baik sekali. Kenapa saya membahasakan seperti itu? Karena di program ini, di PGP, program guru penggerak, kebetulan saya juga sudah bergerak kurang lebih 3 tahun di program ini. Yang pertama sebagai pengajar praktik, kemudian yang kedua sebagai fasilitator di Wonosobo, Jawa Tengah tahun kemarin, dan tahun ini insya Allah sudah berada di modul terakhir, modul 3.3 di CGP di Lombok Timur dengan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sekaligus sebagai mengikuti program
CGP Rekognisi namanya. Jadi posisi saya sama dengan Ibu Pak Junaidi dengan Ibu Aslinda sebagai calon guru penggerak. Hanya saja dalam proses ini kami tidak menyelesaikan semua modul secara utuh seperti yang dilakukan oleh Ibu Aslinda dan Ibu Pak Junaidi ya. Kenapa? Karena sistemnya ini adalah sistem reguler. Reguler artinya adalah mengikuti penuh. Kalau saya adalah penyesuaian. Kenapa? Karena kami sudah bergerak di beberapa titik, di beberapa tempat dalam program ini bersama dengan CGP. Nah, Bapak Ibu, kegiatan ini seperti yang dipaparkan tadi, budaya positif, ada beberapa bagian yang akan menjadi perhatian kita bersama dan akan dipaparkan oleh Pak Junaidi dengan Ibu Andi Aslinda. Untuk mengefektifkan waktu terkait dengan program ini, ayo kita ikuti bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan dari budaya positif yang dipaparkan nanti itu bisa kita realisasikan, bisa kita aplikasikan juga di ruang kelas kita. Tidak perlu secara masif, tapi sedikit-sedikit saja, karena namanya saja belajar ya. Tidak perlu secara utuh, harus masuk ke kita, kemudian masuk ke ruang kelas dan harus dilakukan, tetapi perlahan-lahan dan akhirnya kita bisa melakukan secara penuh dari konsep teori budaya positif. Bapak Ibu semuanya, terakhir sekali saya kita mengajak diri kita masing-masing yang belum masuk di program guru penggerak, ayo kalau masih ada di berikutnya kita mendaftar bersama-sama. Kebetulan di sekolah kita ini sudah ada beberapa yang GP, ada Ibu Ratna di depan yang siap menjadi garda terdepan. Kemudian ini juga sementara berproses dan ada juga teman kita yang sementara daftar tunggu ya. Dan itu saya yakin akan berada di angkatan 12 nanti ke depan. Dan tahun ini saya juga berada di instruktur. Jadi saya sementara berproses untuk memberikan materi di beberapa tempat di wilayah di Indonesia bersama sebetulnya nanti pada saat angkatan 12 saya Sulawesi Selatan, kita bersama di program elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur sekali dalam setiap modul dan seterusnya. Ya, terakhir sekali sedikit lagi sebelum kita mulai acara kita dengan bersama dengan CGP kita. Ini menjadi sebuah tantangan. Refleksi ini sebenarnya di akhir refleksi. Tantangan kenapa? Karena sekedar menceritakan tentang saya dalam menjalani program ini. Kemarin di bulan berapa itu pada saat penyelesaian roster juga bergerak tugas-tugas saya sebagai fasilitator, juga bergerak tugas saya sebagai CGP Rekognisi dan juga bergerak tugas saya sebagai instruktur. Jadi ada 4 kegiatan beririsan itu yang harus saya selesaikan dan ternyata alhamdulillah bisa terselesaikan. Maksud saya adalah bahwa kalau ada niat, kekuatan, semangat pasti bisa dilakukan. Kemudian jangan malu bertanya kepada teman, karena teman itu sepertinya biasa-biasa, tetapi ada satu hal konsep yang bisa kita dapatkan dari teman kita itu. Jangan malu bertanya, dapatkan sesuatu yang berharga, dan jangan juga berat untuk berbagi praktik baik, karena berbagi praktik baik itulah sebenarnya kita mendapatkan banyak hal sesuatu serta pahala yang berlimpah. Baik, terima kasih luar biasa. Silakan dilaksanakan kegiatan ini, diberikan materinya teman-teman guru hebat kita, Ibu Andi Aslinda dan Pak Junaidi. Mudah-mudahan bisa selesai di program ini dan menjadi guru penggerak nanti ke depannya. Amin, amin. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan sosialisasi calon guru penggerak terkait dengan budaya positif, khususnya di modul 1.4. 1.4. Iya, modul 1.4 ya. Dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini Bapak Abdul Kahar. Dan selanjutnya ini acara yang kita nantikan bersama, acara yang luar biasa dari pemateri hebat seperti ini yang akan sama-sama saling berbagi. Ya, dan saya rasa bahwa peserta juga adalah sama-sama hebatnya, dan sebenarnya di sini adalah kita saling berbagi terkait dengan apa yang menjadi materi hari ini, yaitu di budaya positif. Untuk supaya kita tidak penasaran bagaimana
pemateri pertama kita yang tadi sedang kita lihat fotonya pakai kacamata hitam. Ya. Jadi untuk pemateri pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Junaidi SPDGR untuk membawakan materinya. Kepada Pak Junaidi, silakan. Bisa dibawa ya? Silakan menikmati. Iya, terima kasih. Bukan Ki? Hah? Enggak, Gantikan? biar saya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya maju ke depan sedikit supaya lebih leluasa untuk bergerak. Oke, dan selamat dinikmati hidangan yang telah disediakan, walaupun hanya ala kadarnya, tapi insya Allah akan bernilai menambah tenaga. Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Sinjai. Di kesempatan ini berdirinya saya di depan bukan berarti saya lebih pintar, lebih hebat dalam menggurui Bapak Ibu semua, tetapi ini adalah salah satu kewajiban tanggung jawab bagaimana melewati proses-proses ber-CGP ini. Yang pertama, kurang lebih nanti 1 jam ke depan saya dengan Bu Andi Aslindah akan berbicara tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bagaimana budaya positif yang kita harapkan di sekolah. Oke, sebelum kita ke materi, karena ada beberapa topik yang akan kita bahas hari ini, tapi sebelumnya kita ke komitmen belajar dulu. Komitmen belajar kita atau hadirnya kita di dalam ruangan ini, minimal saya minta dengan sangat izin jika ingin keluar dan masuk ruangan. Izin jika ingin keluar atau masuk ruangan. Kemudian yang kedua atau selanjutnya, berperan aktif mengikuti kegiatan. Selanjutnya konsisten dengan waktu. Terus menjaga ketenangan ruangan agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Kemudian yang paling penting adalah HP di silent. Oke, tidak untuk dimatikan HP-nya tapi cukup di silent. Oke, kemudian bagaimana kita berinteraksi? Saya minta dengan sangat, mari kita hadir seutuhnya. Jangan hanya badan kita yang hadir dalam ruangan, tapi jiwa kita, raga kita, pikiran kita melanglang buana di luar sana. Jadi mari kita hadirkan jiwa kita, raga kita seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua beban untuk hadir seutuhnya di ruangan belajar. Oke, mari kita minimal 5 detik ini kita atur napas dulu. Oke. Ini sudah atur napas, kita tambah tegang, atur napas supaya apa? Supaya rileks. Oke, kita yang pertama pembukaan yang sudah sementara berlangsung tadi oleh Ibu Wese, kemudian Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian komitmen belajar sudah dibacakan, kemudian ice breaking nanti ini akan dihadirkan di sela-sela kegiatan. Kemudian pemahaman inti tentang topik kita hari ini dan eksplorasi konsep apa yang sudah kita dapatkan di sini, apa yang kita terapkan di dalam kelas, kemudian refleksi di akhir pertemuan kita. Oke, pertanyaan pemantik. Kenapa ada pertanyaan pemantik? Supaya kita mulai terbuka berpikir. Setuju atau tidak? Poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Poin ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju atau tidak?
Tidak. Ada mau berpendapat? Saya tak Poin boleh. pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Elis. Ya, tidak. Oke. Poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak, apapun bentuknya kalau hukuman. Oke. Apapun bentuknya kalau hukuman, pokoknya tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke. Nanti kita lihat di akhir dari pertemuan kita ini. Oke, topik dalam eksplorasi konsep ada 6 topik yang akan kita bahas. Kita lihat hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi, bagaimana kita membantu anak kita memecahkan masalahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, Jami kita lalu perhatikan dengan gaya fotonya, itu gaya talekang. Oke, topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lihat perubahan paradigma. Nah, sekarang kita mulai bermain kegiatan kepalan tangan. Judulnya adalah kepalkan tangan tak. Minimal duduk cari pasangan tak. Cari pasangan dari dekat tak. Kemudian ada yang bertindak sebagai orang A, ada yang bertindak sebagai orang B. Oke. Tentukan yang mana orang A, yang mana orang B. Sudah tentukan. Orang A, orang B. Oke. Oke, karena tidak ada kertas atau pulpen, jadi kita konsepnya seperti ini. Pikirkan orang A memikirkan sesuatu, kemudian kepal di tangannya. Oke, jadi saya tentukan yang mana orang A, yang mana orang B. Oke, sudah. Orang A memikirkan sesuatu benda, apapun itu, kemudian kepalkan di tangan tak. Oke, sudah? Mana kepal dulu supaya kita lihat yang mana orang A. Oke, orang A mengepalkan sesuatu di tangannya, kemudian orang B silahkan membujuk, merayu, apapun caranya supaya apa yang ada di tangan kepalanya ini orang A bisa Anda tahu. Bagaimanapun caranya, mau tak paksa, mau tak rayu, mau tak seperti apa, silahkan. Ya. Oke. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang sudah tergenggam. Orang A menggenggam apa? Orang B, apakah Anda berhasil memaksa orang A untuk melepaskan genggaman tak? Oke, saya tanya dulu orang A. Mana orang A? Apa ini? Berhasil kita goda orang B. Tidak berhasil kita goda orang B. Berhasil kita menggoda, yang mana orang B? Berhasil kita menggoda, tidak berhasil menggoda. Kenapa kita tidak berhasil menggoda? Oke, tidak tergoda. Ada yang tergoda, ada yang berhasil menggoda. Tergoda sekali ya. Ternyata orang B yang di sini itu adalah hebat dalam menggoda. Kenapa? Karena yang A tergoda sekali. Oke. Apa inti dari kepalan tangan ini? Apa inti dari kepalan tangan? Bahwa kita perhatikan perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru
selalu mengatakan bahwa kita kontrol murid-murid tak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selalu merasa membuat anak-anak kita merasa bersalah. Pokoknya komentar, gara-gara kau saya dimarahi kepala sekolah. Itu adalah ilusinya. Sehingga kita merasa punya kekuatan untuk mengontrol anak-anak tak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi orang B, dia punya hak untuk memaksa orang A membuka apa kepalan tangannya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, yang orang A yang tidak melepaskan kepalan tangannya, apa alasan tak? Kenapa tidak melepaskan? Kenapa tidak mendengarkan rayuan maut dari orang B? Saya minta satu orang untuk berpendapat, Tabe. Baik, tadi orang B dalam ini Bila sudah melakukan sebenarnya berbagai cara, bahkan mencubit saya sampai pelototi, kemudian bahkan sampai digocang. Pokoknya berbagai cara, tapi saya merasa bahwa dengan apa yang dilakukan itu tidak membuat saya merasa bahwa saya harus memberikan respon yang baik atau membuka, dalam hal ini membuka genggaman tangan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih orang A. Ada perwakilan dari orang B yang berhasil merayu. Tadi Pak di belakang berhasil merayu kayaknya. Yang mana? Yang Ya baik, terima kasih. Kalau soal merayu sebenarnya iya. Pertama, kalau misalkan kita merayu itu tergantung sebenarnya bagaimana kita menyampaikan redaksi kalimat supaya audiens yang kita mau rayu ini tertarik. Tanpa harus dengan memberikan nada suara yang penuh power, tapi kata-kata yang bisa menyentuh hati bisa. Contohnya misalnya, iya betul, karena pada dasarnya siswa sebenarnya itu ada Prabu Tika di sini, maaf sebagai siswa. Pada dasarnya siswa itu tidak perlu kita kasih power suara yang keras, karena bisa dilakukan secara humanis. Ya. itu dua pendapat, satu berhasil merayu, satu tidak berhasil dirayu. Oke, tapi intinya dari kepalan tangan tadi tersebut adalah kita memiliki kontrol diri kita sendiri. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori perubahan pilihan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dengan diri tak? Stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan orang, berpandangan sama dengan kita. Kita selalu berharap bahwa apa yang ada di pikiranku harus sama dengan apa yang ada di pikirannya. Apa yang keinginanku, pokoknya itu juga keinginannya. Oke, kemudian apakah makna disiplin? Kita sudah mulai masuk ke bagian pembahasan sedikit tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian terkait masalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ada beberapa nilai-nilai, mulai dari nilai kebajikan di profil pelajar Pancasila yang berdimensi itu, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian itu teori yang pertama. Topik yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Oke, sebelum kita ke topik yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, saya minta dengan sangat silakan berdiri dulu semua. Berdiri supaya otak tak kembali karena mulai saya lihat muncul jiwa rasa-rasa mengantuk. Oke. Kita bermain atur nafas. Kita akan mengatur nafas. Kenapa harus diatur nafas? Karena mulai mengantuk.
Teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena itu pertanyaan terlalu umum, kita ganti coba pertanyaannya. Kenapakah harus ada di dalam ruangan ini? Karena kue. Karena napaksa apa takdir? Karena napaksa misalnya, karena napaksa karena napaksa Pak Junaidi, napaksa Bu Aslinda hadir dalam ruangan. Berarti teori motivasi perilaku kita sebagai manusia dipengaruhi oleh orang luar. Sebenarnya ada tampilan yang muncul di sini, teori motivasi eksternal, tapi tidak tahu di mana. Oke. Poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah teori motivasi dari luar, eksternal. Kenapakah hadir dalam ruangan? Karena mereka. Kenapakah hadir dalam kelas? Karena takut karena tegur kepala sekolah. Kenapakah datang pagi-pagi? Karena tidak enak kalau ada di kepala sekolah, kemudian saya baru parkir motor. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Ketakutan, tidak disiplin karena masih takut dengan aturan kepala sekolah dan sebagainya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kenapakah ada dalam ruangan? Supaya dapat jalan kote. Kenapa ada dalam ruangan ini? Supaya bisakah menghindar dari P5 dan sebagainya. Berarti ada imbalan yang kita kejar sehingga kita datang di ruangan. Berarti itu masih proses motivasi eksternal, masih ada pengaruh dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya datang di ruangan ini karena memang motivasiku biar tidak panggil Pak Junaidi, biar tidak panggil Pak Takdir, karena memang mau belajar. Ada materi yang harus saya pelajari, ada hal penting yang harus saya tahu dari budaya positif. Berarti itu mulainya muncul dari diri tanpa tekanan dari luar. Teori motivasi perilaku manusia ada dua, ada teori motivasi eksternal dan teori motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka Maki? Belum. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana mungkin merdeka memerintah ke anak-anak tak kalau kita saja tidak merdeka perintah diri tak? Contohnya saya, hebat sekali Kak bilang disiplin positif, datang pagi-pagi, datang ke jam 7.30 Bi. Bagaimana saya mengatakan saya merdeka ke anak-anak saya ketika saya datangnya jam 7.30? Itu pun hari Kamis saya piket. Seperti itu, apakah seperti itu makna kata merdeka? Merdeka di diri tak? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak ada perintah berarti merdeka mah. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudah mungkin perintah diri tak? Masuk ke mengajar jam 7.30 nih. Itu adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Teori dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bentuk penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini tadi yang suka, pokoknya kalau bisa jawab pertanyaanku, ku kasih ke jalan kote, ku kasih ke nasi kuning di kantin, silahkan ambil ayam geprek. Akan berpengaruh terhadap satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan adalah bentuk hukuman. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Topik ketiga adalah keyakinan kelas. Oke, kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi dimintai pendapat semua warga sekolah atau warga kelas. Kemudian mencatat semua masukan para murid, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Apa contoh kalimat negatif? Jangan berlari di kelas atau koridor. Diganti menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Oke, ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Semua yang berdiri ini adalah siswa. Siswa kemudian dia mencurahkan pendapatnya ke dalam kertas kuning. Kemudian setelah dicurahkan pendapatnya di kertas kuning, disatukan, kemudian dipilih yang mana pendapat yang sama, dituliskan ke dalam kertas yang lebih besar. Kemudian nanti akan diganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Kemudian menjadi keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya akhiri untuk sesi saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk pemateri kedua, Ibu Andi Asminda SPDGR, kepada Ibu dipersilahkan. Ini tuh dikasih. Ya, next. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersamai kami berdua dalam sosialisasi diseminasi budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja. Tadi sudah ada 3 pembahasan dari teman kita. Jadi sebelumnya saya ingin menegaskan dulu kepada Bapak Ibu. Jadi kami berdua di sini sebenarnya seperti tadi yang dikatakan Pak Junedi, kami tidak lebih baik dari Bapak Ibu, tapi kami diberikan amanah untuk menyampaikan tentang materi designasi positif. Jadi kita dimenangkan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang kami dapatkan di program pendidikan calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Jadi langsung saja, tadi sudah dibahas 3 poin materi penting dari Pak Junedi. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas 3 materi juga. Yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua, sebentar ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari ketiga poin materi tadi itu Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Sudah? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, mari kita sama-sama membahas terkait dengan ketiga materi yang akan saya bahas di sini. Jadi sebelumnya di sini saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebelumnya saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Jadi saya punya kasus, ya. Saya punya kasus. Jadi di sebuah sekolah ada seorang wali kelas yang bernama Ibu Ambar. Jadi Ibu Ambar ini merasa kebingungan. Kenapa Bu Ambar bingung? Ya, karena Bu Ambar ini punya siswa yang sangat meresahkan. Kenapa meresahkan? Nah, karena Bu Ambar ini punya siswa yang bernama si Dodi. Dodi ini begitu meresahkan. Kenapa? Dia setiap hari sering meminta paksa makanan yang dibawa oleh teman-temannya. Ya, jadi si Dodi ini kemudian teman-temannya melaporkan si Dodi kepada Bu Ambar bahwa Bu, si Dodi sering mengambil paksa makanan kita. Dia meminta-minta dengan paksa, merampas seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya, kenapa Dodi bisa melakukan hal tersebut? Kenapa kira-kira Dodi melakukan hal tersebut? Karena Dodi juga butuh makan. Ya, karena Dodi juga butuh makan. Selain itu apa? Kenapa kira-kira?
Faktor apa? Faktor ekonomi. Selain itu ada apa lagi? Ya, pasti di benak Bapak Ibu muncul, kenapa si Dodi bisa melakukan hal tersebut? Kita bertanya-tanya. Nah, ketika siswa melakukan suatu kesalahan atau yang melanggar dengan nilai-nilai kebajikan, nah, di situ berarti siswa itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Apa? Iya, kita harus mencari tahu apa sebenarnya kebutuhan dasar yang diinginkan oleh si Dodi ini. Ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membahas ya terkait tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa pendidik itu diibaratkan seorang petani, ya. Pendidik itu diibaratkan seorang petani. Bagaimana petani bisa menanam padi yang berkualitas? Kira-kira bagaimana? Ya, harus memilih bibit yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar murid kita kalau kita tidak memberikan asupan yang baik? Ya, oke. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi selain murid kita juga sebagai guru harus memenuhi kebutuhan dasar kita juga dulu sebagai seorang guru. Oke, jadi ini silahkan Bapak Ibu lihat ada kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebutuhan kebebasan, kesenangan dan bertahan hidup. Oke, ini 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini contohnya apa? Kayak tadi itu makanan, pakaian, minuman, keamanan, kesehatan. Ya, selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima ini siswa ini perlu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi penguasaan di sini terkait tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, ya, diakui. Saya tidak kental. Didengar. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini dalam artian mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, berdasarkan kasus yang tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu terkait si Dodi ini, kira-kira 5 kebutuhan dasar ini yang tadi, yang mana kira-kira yang mengena terhadap si Dodi? Ya, yang paling mengena kira-kira yang mana? Jadi mungkin si Dodi ini tadi dia melakukan hal itu tersebut karena ada satu alasan, karena mungkin si Dodi ini mencari perhatian kepada teman-temannya, ya. Jadi bisa saja Dodi melakukan tadi merampas makanan teman-temannya karena dia merasa ingin diperhatikan. Tidak hanya bentuk dari perhatiannya dari teman-temannya, tetapi juga dia ingin diperhatikan oleh wali kelasnya. Makanya dia berbuat seperti itu, ya. Ya, itu salah satu yang paling mengena. Dan juga adalah posisi bertahan hidup. Karena kalau mungkin Dodi berdiri kalau tidak makan ya, mungkin dia bisa sakit perut, ya. Dia tidak makan, dia bisa pingsan dan sebagainya, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sudah tahu ya, ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Baik, selanjutnya saya masuk ke pembahasan berikutnya. Ada 5 posisi kontrol.
Betul Ji cara pengucapanku? Hati, ya. Hati. Jangan sampai salah ucap. Sudah betul kan Bapak Ibu? Hati-hati ke Selio. Oke, sudah betul alhamdulillah. Jadi Hati-hati ke Selio. 5 posisi kontrol. Bagaimana Pak Junet? Pak Irwan bagaimana? Sudah benar pengucapannya Pak Irwan? Posisi kontrol. Oke, apa sebenarnya 5 posisi kontrol ini yang harus tadi kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita akan membahas kembali 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Takdir. Ada 5 posisi kontrol, Pak Irwan juga ya yang tadi bahwa di sini kita sebagai penghukum, kita sebagai teman, selanjutnya kita sebagai pemberi rasa bersalah, selanjutnya kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol. Oke, kita akan bahas satu-satu. Saya mulai dari pemberi hukuman. Tadi sudah dibahas juga dengan Pak Junedi. Jadi ada posisi kontrol yang pertama yang mungkin Bapak Ibu pernah lakukan, yaitu pemberi hukuman. Jadi di sini ketika anak-anak melakukan kesalahan, ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan atau pelanggaran, mungkin Bapak Ibu langsung menghakimi, langsung menghukum. Tetapi itu sebenarnya hal yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena pasti hal tersebut akan membekas kepada anak diri kita dan akan dia bawa sampai dia dewasa. Ya, jadi kita sebagai guru di sini pemberi hukuman, jadi jangan langsung memberi hukuman kepada anak. Selanjutnya yang kedua, kita sebagai teman. Nah, kadang di sini saya sendiri mengalami, ya, ketika mungkin kita sebagai guru harus juga menjadi teman terhadap peserta didik kita. Saya sudah mengalami ya, ketika kita menjadi teman untuk peserta didik kita jadi tahu lebih dekat dengan siswa kita. Tetapi sebenarnya itu ada efek atau dampaknya. Apa kira-kira dampaknya ketika kita menjadi teman untuk siswa kita? Dampaknya apa? Dampaknya ketika siswa itu berbuat kesalahan dan yang menghakiminya adalah guru si B, anggap saya guru si A ya yang menjadi temannya, dan yang menghakiminya adalah guru si B, maka guru siswa ini tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru si B. Dia hanya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh si guru A ini yang menjadi temannya. Jadi siswa ini hanya mendengar satu gurunya saja karena dia anggap itu adalah temannya. Ya, kadang juga kita menjadi teman bagi siswa, tiba-tiba siswa memanggil kita, "Halo guys." Begitu juga ucapannya siswa. Jadi bagaimana kita sebenarnya memposisikan diri kita ini sebentar sebagai teman. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah pemberi rasa bersalah. Di sini pemberi rasa bersalah mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya, tapi hal itu sebenarnya yang membuat siswa merasa bersalah. Saya kasih sebuah contoh. Misalnya, ada anak wali kelas saya tidak memarahi, saya tidak langsung menghukum, saya berbicara dengan lembut. "Kenapa kamu terlambat? Kenapa sih kamu terlambat? Ya, kamu tidak lihat ibu pagi datangnya kamu terlambat. Kamu tidak kasihan ya sama ibu." Jadi anak-anak ketika mendengarkan, walaupun kita berbicara lembut, tapi anak-anak yang mendengarkan merasa bersalah. Kenapa? Saya kecewa, saya merasa bersalah sudah membuat ibu kecewa karena saya datangnya terlambat padahal ibu yang lebih duluan datang. Nah, sebenarnya dalam diri anak itu kita sudah membuat dia merasa bersalah karena dengan ucapan kita, walaupun cara penyampaiannya dengan lembut, tapi itu sebenarnya membuat anak merasa bersalah. Oke, selanjutnya yang keempat adalah posisi pemantau.
Ya, kadang kita sebagai guru mau ambil posisi enaknya aja, kita jadi pemantau saja. Tapi sebenarnya itu tidak memberikan solusi bagi anak untuk mencarikan, jika berbuat kesalahan, mencarikan solusi. Kita hanya memantau saja, tapi tidak memberikan solusi. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer di sini kita membuat anak-anak untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bijaksana, sama-sama membantu anak untuk mencarikan solusi yang terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Oke, jadi itu adalah 5 posisi kontrol. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol itu, adakah Bapak Ibu yang mau memberikan pengalamannya terkait 5 posisi kontrol? Ada di posisi mana Bapak Ibu berada sekarang? Adakah di antara Bapak Ibu pernah mengalami apakah pemberi hukuman, teman, pemberi rasa bersalah, pemantau, atau di posisi manajer yang paling di atas? Oke, silakan Bu Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika diminta tentang pengalaman, mungkin bisa saya ceritakan sedikit yang terjadi sekarang di kantor saya. Di situ sebenarnya mungkin kasusnya menurut ibu-ibu itu atau guru-guru yang lain, mungkin memang kasusnya agak bermasalah di sekolah. Jadi kasusnya itu dia merokok, kemudian pada saat itu saya dapatkan ada korek di bawah meja di dalam kelas. Oke, jadi di sini saya melihat dari materi yang disampaikan, saya bisa membaca dan melihat bahwa saya menggunakan pendekatan sebagai seorang teman untuk mereka. Jadi apa tujuan saya? Di sini saya ingin agar mereka terbuka sebenarnya dengan saya dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi waktu itu saya menanyakan siapa yang membawa korek ini. Oke. Kemudian mereka mulai awalnya diam, tapi saya menyampaikan bahwa saya tidak akan marah. Saya hanya ingin tahu dan kita akan berusaha menyelesaikan bersama sebelum kita bawa ke kasus ini ke BK ataupun ke kesiswaan. Jadi bukan berarti saya menyembunyikan masalah ini, tapi saya hanya mencoba kita menyelesaikan dulu secara sebagai saya orang tuanya di kelas atau saya sebagai wali kelasnya. Oke, jadi saya tunggu beberapa waktu, di situ langsung ada yang mendekat ke meja saya, ke tempat guru dan menyampaikan, Ibu, saya minta maaf, sebenarnya itu adalah korek saya. Dan itu ternyata korek sudah beberapa hari di kelas itu dan memang kebetulannya mungkin memang sudah jalannya saya yang mendapatkan dan bisa kita selesaikan seperti itu. Oke, jadi saya tanya seperti apa, kemudian dia sampaikan memang Bu, dia akui sudah lama merokok, kemudian memang itu sudah mulai SMP. Jadi saya minta bagaimana kalau kita coba kurangi dan kontrol semua seperti itu. Jadi dia sudah berusaha, setelah minta maaf dia berusaha untuk mengurangi dan berhenti dan tidak hanya sampai di sini. Pada saat saya pulang sekolah, saya tetap kontrol, saya tetap sebagai temannya. Nah, saya WA, nah bagaimana hari ini, sudah berapa batang? Jadi dia jawab, kemarin Bu 3 dan hari ini saya WA malamnya, dia sampai mengatakan bahwa hari ini Bu sisa 2. Jadi saya tanya lagi, nah semangat ya, semoga bisa berhenti, semoga bisa ajak temannya yang lain juga, karena sebenarnya memang kasus ini tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya banyak. Kita kenapa waktu itu saya sebagai berusaha untuk menjadi teman, saya tidak langsung melaporkan ke saya, karena saya akan berpikir pada saat meskipun saya tahan korek ini, otomatis dia akan beli, otomatis dia akan mencari cara lain. Tapi yang saya mau mereka menyadar bahwa ini salah, mereka terbuka ke saya dan mereka berusaha untuk berhenti secara perlahan dengan dengan pendekatan atau pemahaman bahwa ada orang yang perhatian ke saya. Jadi itu yang saya mau waktu itu. Jadi alhamdulillah untuk sekarang, biasa kalau pagi saya tanya sudah berapa nak hari ini, belum Bu, sampai saya di sekolah belum. Jadi komunikasi memang penting dan memang betul sekali kita harus posisikan
pada saat ke siswa kita, kondisikan kita seharusnya seperti apa. Ya, itu mungkin pengalaman yang pernah saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pengalaman yang sangat luar biasa ya yang telah disampaikan oleh Ibu Emiliani. Jadi kembali lagi dikembalikan kita sebagai guru, kita berada sebenarnya di posisi kontrol yang mana? Ketika karena seperti yang kita ketahui, setiap siswa itu memiliki kasus yang berbeda-beda. Ya, pasti ada kasus yang dimiliki oleh siswa. Di situ kita lihat bagaimana kita sebagai guru memposisikan diri kita, memilih kira-kira posisi kontrol apa yang harus sebenarnya bagus untuk anak yang seperti ini. Dan sebentar ini sebenarnya berkaitannya dengan apa yang akan kita bahas yang terakhir ya, terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ini semua berkaitan sebenarnya bagaimana cara menangani siswa. Jadi tidak kita sebenarnya harus coaching terlebih dahulu ya, tidak langsung sebenarnya harus menghakimi terlebih dahulu. Jadi itu tadi yang saya katakan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang punya pengalaman terkait 5 posisi kontrol ini. Sempat ada Bapak Ibu yang pernah menjadi manajer atau pemantau, atau sudah menjadi pemberi hukuman atau pemberi rasa bersalah. Siapa lagi Bapak Ibu yang mau memberikan pengalamannya? Mungkin Bapak Ibu wali kelas ini yang sudah menghadapi berbagai masalah yang siswa hadapi. Baik, masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali dari materi 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Salam di jalan yang benar. Ini posisi kontrol ini adalah yang pernah saya alami. Ada 2. Sebenarnya yang lain sering juga tapi terlupakan. Yang paling terngiang di ingatan saya ada 2. Yang pertama adalah terkait dengan rasa bersalah. Awalnya ketika saya menjadi seorang guru, peran ini sering saya mainkan di ruang kelas. Bahkan saya aktornya yang paling pertama kayaknya di ruang kelas. Membuat anak-anak merasa menyalahkan atau merasa bahwa apa yang perlu lakukan tadi itu membuat kita di sini sangat sedih sekali. Dan akhirnya anak juga menangis. Apakah ini masuk dalam bayat atau bukan ya? Atau motivasi? Yang pasti saya melihat dari penjelasan tadi, ternyata apa yang saya lakukan itu ada di posisi membuat rasa bersalah, dan hampir setiap hari ini saya mainkan karena memang gurih dan nikmat. Kalau saya menganggapnya seperti itu, nanti saya merasa puas misalnya, dan ketika saya melakukan itu, apakah memang itu yang saya pahami saja pada saat itu, atau memang yang pasti saya bersemangat dengan cara seperti itu. Namun perlahan ya, di perjalanan waktu akhirnya saya memahami dan menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang keliru. Kalau salah mungkin tidak menurut saya, tapi mungkin keliru, dan itu harus dijauhkan dan tidak dilakukan lagi. Akhirnya kemudian saya banyak belajar, memahami dan melihat juga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang lain. Ternyata lebih indah ketika kita melakukan konsep dengan cara yang terakhir itu, manajer. Akhirnya saya sering berada di posisi itu, mengajak ke jalan yang benar. Kemudian ayo, kalau bukan Anda siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Dan akhirnya anak juga seperti sahabat dekat dengan kita, dan selalu memperhatikan juga, dan selalu melihat keadaan di sekelilingnya, dan mau juga berbuat baik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas pengalamannya. Sebenarnya kita sebagai guru tanpa disadari pernah semua berada di posisi 5 kontrol ini. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak menyadarinya bahwa kemarin yang kita lakukan, termasuk saya sendiri, setelah saya mengikuti program calon guru penggerak ini, saya baru menyadari bahwa ternyata yang selama ini saya lakukan di kelas ternyata salah atau keliru, bukan salah ya, keliru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa memang ini materi yang kami dapatkan di calon guru penggerak terkait 5 posisi kontrol ini. Bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai guru untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Baik, mungkin bisa dibantu Pak Junya. Kan terbongkar jadi.
Oke, baik. Silakan mungkin bisa dilihat Bapak Ibu 5 posisi kontrol tadi. Ya, di sini kita bisa lihat ada motivasi guru berbuat. Guru berbuat berarti melakukan, ya. Guru berkata berarti mengucapkan. Ya, dan hasilnya ada bisa kita lihat. Di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses dari diri. Jadi tadi kita bisa lihat penghukum, guru berbuat, penghukum, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu yang biasa Bapak Ibu lakukan kan? Melakukan. Ya. Sering. Guru berkata berarti mengucapkan. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasa ya, mungkin Bapak Ibu tidak menyadari. Ya. Dan hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya, ini. Selanjutnya, itu tadi penghukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Yang murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi begitu anggapan dari murid kita. Jadi dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ya, selanjutnya ini identitas gagal, membuat orang merasa bersalah. Ya, mungkin biasa juga Bapak Ibu lakukan, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti yang saya tadi katakan. Nah, yang ibu ucapkan, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, ya, mungkin seperti itu. Jadi hasilnya, jadi siswa ini menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak yang akan dilakukan oleh siswa merasa rendah diri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Bisa kita lihat di sini ada sebagai teman dan pemantau. Jadi untuk di teman, guru berbuat itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata yang biasa diucapkan, ayolah lakukan demi ibu. Biasa kan ada seperti, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, ibu tidak pernah ingat. Tidak ibu pernah bantu, ingat tidak ibu pernah bantu, ya biasa kan kita mengucapkan seperti itu. Dan hasilnya ketergantungan, jadi siswa ini akan merasa ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Apa yang dikatakan murid? Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dan dampak pada murid yaitu lemah, tidak mandiri, tergantung. Ya, jadi di sini murid akan ketergantungan. Selanjutnya, pemantau, guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata yang biasa diucapkan, apa peraturannya? Hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Murid yang dikatakan oleh murid, berapa banyak bintang yang saya peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, seperti itu. Dampaknya pada murid yaitu menitiberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi siswa ini mengharapkan imbalan. Ya, selanjutnya identitas berhasil atau sukses ketika kita berada di posisi manajer. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa berdiri sejenak. Ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi saya lanjut. Posisi kontrol dikatakan berhasil apabila kita sebagai sudah berada di posisi manajer. Di sini manajer yaitu guru berbuat, mengajukan pertanyaan, guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kukerjakan, hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dapat pada murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Baik, mungkin bisa dilanjut Pak Junaidi. Sekarang saya minta bantu Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat di atas kalimat yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti siapa yang mengatakan? Siapa? Guru. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, baik. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dia sudah berada di posisi apa kalau seperti itu? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa itu? Pemantau. Apa kira-kira Bapak Ibu? Manajer, pemantau. Manajer, pemantau, pemberi rasa bersalah. Ya, tadi kaitannya dengan posisi kontrol. Di sini. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira dia berada di posisi kontrol yang mana? Oke, baik. Kita lihat jawaban. Ya. Oke. Saya kecewa sekali. Oke, kita bisa lihat di kalimat yang pertama tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu sudah berada di pembuat orang merasa bersalah. Ya, itu dengan kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Berarti kita berada di posisi sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, dia berada di posisi pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti kita berada di posisi penghukum. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa membedakan? Sudah? Oke. Oke. Baik. Jadi, langsung saja saya masuk di tahapan terakhir yang adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini, sebenarnya Bapak Ibu saya sudah melakukannya. Ya, saya sudah melakukannya kepada salah satu anak perwalian saya, di mana saya sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi ada sebuah kasus di anak perwalian saya, ini siswa saya sudah 3 hari berturut-turut tidak pernah hadir, ya, tidak pernah hadir. Tetapi untuk mengetahui alasan dibalik ketidakhadiran siswa tersebut, saya melakukan menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi saya tidak langsung di dalam kelas langsung menghakiminya di depan teman-temannya, tidak. Tetapi saya di sini melakukan coaching terlebih dahulu. Jadi saya memanggil siswa tersebut ke suatu ruangan, ya, yang hanya dengan saya dengan siswa berdua, ya. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Langsung saja saya tampilkan video ketika
Oke. Empat pun. Kita dulu. Empat. Jadi saya melakukan ya segitiga, menerapkan segitiga restitusi kepada salah satu anak perwalian saya. Jadi ini saya ruangannya saya pinjam ya, ruangannya Pak Takdir. Kebetulan hari itu Pak Takdir tidak ada di tempat. Oke, jadi seperti yang kita ketahui di segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu kita lihat memvalidasi tindakan yang salah. Ini tahapannya ya, segitiga restitusi. Belas tujuh ya. 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 Oke, Pak. Lama di pagi dan kita. Oke, baik Bapak Ibu, itu ya. Ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar suatu aturan atau keyakinan kelas, kita jangan menghakimi langsung di depan teman-temannya. Jadi kita mengajak siswa tersebut dulu berdua berbicara ya, kita melakukan coaching. Tahapannya tadi itu ada yang pertama yaitu memvalidasi tindakan menstabilkan keadaan, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu tahapan segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Baik, mungkin bisa dipercepat Pak Junedi. Ini salah satu siswa saya yang bermasalah tadi. Jadi siswa itu bukan kita yang mencarikan siswa solusi, tapi siswa sendiri itu yang menemukan solusi terhadap masalah atau kasus yang dia hadapi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu penerapan dari segitiga restitusi. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melakukan refleksi. Kira-kira bisa mungkin Bapak Ibu men-scan di Padletnya, bisa di situ Bapak Ibu langsung mengisinya di scan barcode-nya. Terkait refleksi kita, refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi hari ini? Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sosialisasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, perang among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diisi Bapak Ibu di situ terkait refleksi Bapak Ibu. Baik, sambil mengisi Bapak Ibu, jadi di sini untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, tidak hanya saya dengan Pak Junedi berdua saja yang bisa melakukan, tapi saya ingin mengajak semua Bapak Ibu. Mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi, mari kita berkomunikasi secara bersama-sama
untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi ya untuk membangun sekolah kita lebih baik lagi dalam menciptakan budaya-budaya positif. Baik, sebelum saya akhiri materi saya hari ini, saya punya pantun. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpantun. Hari Jumat memungut kerang, tumis sedikit untuk arisan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Mana cakepnya? Oke, semoga presentasi saya berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.